Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Haikal. Ya, di video kali ini saya akan membuat Q&A untuk tugas besar 1 Natural Language Processing. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di TB 1 NLP. Jadi nomor pertama ini, apa yang dimaksud dengan NLP? Jadi NLP itu adalah cabang dari Artificial Intelligence yang terlibat dalam interaksi antara manusia dan komputer menggunakan bahasa natural atau alami. Digunakan untuk mengukur sentimen dan menentukan bagian mana dari bahasa manusia yang penting. Lalu yang kedua, selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? NLP untuk memahami bahasa manusia ini memiliki banyak tantangan. Penandaan kelas, kata, part of speech tagging. Sulit untuk menandai kelas kata benda, kata kerja, kata sifat, dan sebagainya. Suatu kata dalam teks karena pengelasan kata sangat bergantung kepada konteks penggunaannya. Lanjut ke nomor 3, sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. NLP telah diaplikasikan ke dalam beberapa layanan seperti Google Translate, aplikasi pengolahan kata seperti MS Word, dan Grammarly, serta asisten pribadi dalam smartphone kita, Google Personal Assistant, Siri, Cortana, dan Alexa. Yang keempat, apa kegunaan library NLTK atau sastrawi? Kegunaan NLTK adalah menyediakan alat yang baik mempersiapkan teks sebelum digunakan pada mesin learning atau algoritma deep learning. Kegunaan sastrawi adalah library sederhana yang dapat mengubah kata berimbuhan bahasa Indonesia menjadi bentuk dasarnya. Lanjut ke nomor 5, apa tujuan scaffolding? Tujuan dari scaffolding untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Hanya huruf H sampai Z yang diterima. Karakter lain, huruf dihilangkan dan dianggap delimiter. Selanjutnya nomor 6, apa definisi dari tokenizing? Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Kata angka, simbol, tanda baca, dan entitas penting lainnya dapat dianggap sebagai token. Di dalam NLP, token diartikan sebagai kata, meskipun tokenize juga dapat dilakukan pada paragraf maupun kalimat. Selanjutnya ke nomor 7, jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Stop word adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Contoh stop word dalam bentuk bahasa Indonesia adalah yang, dan, di, dari, dan sebagainya. Apa algoritma yang dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia? Jelaskan. Untuk melakukan stemming bahasa Indonesia, kita dapat menggunakan library Python sastrawi yang sudah kita siapkan di awal. Library sastrawi menggunakan algoritma Nazif dan Adriani dalam melakukan stemming bahasa Indonesia. Selanjutnya ke nomor 9, apa tujuan dari word embedding? Digunakan untuk merepresentasi kata untuk analisis teks, biasanya dalam bentuk vektor bernilai nyata yang mengkodekan makna kata sedemikian rupa sehingga kata-kata yang lebih dekat dengan vektor tersebut. Selanjutnya ke nomor 10, sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari word to vec. Continuous back of word CBOW untuk memprediksi kata output ketika diberikan konteks di sekitar kata tersebut. Input skipgram untuk memprediksi konteks output di sekitar current word input. Yang ke-11, apa definisi dari back of word? Merepresentasikan teks ke dalam sekumpulan kata yang dapat diwakili oleh frekuensi kumpulannya dalam sebuah dokumen. Ya,
Selanjutnya ke-12, jelaskan mengenai metode atau algoritma fasttext. Fasttext adalah library yang digunakan oleh Facebook yang dapat digunakan untuk word embedding. Fasttext memberikan opsi untuk menggunakan salah satu dari dua algoritma utama, yakni CBOW dan skipgram. Kemudian kedua algoritma tersebut menggunakan bantuan neural network untuk mendapatkan model terbaik yang mampu merepresentasikan sebuah kata dalam vektor. Selanjutnya nomor 13, apa yang dimaksud dengan n-gram? Merupakan salah satu proses yang secara luas digunakan untuk text mining, pengolahan teks dan pengolahan bahasa. Selanjutnya nomor 14, jelaskan contoh penerapan n-gram. Pada pemrosesan n-gram akan diberikan contoh dengan kata coba, maka akan diproses sebagai berikut: unigram C.O.B.A digram CO, OB, BA, rigram COB, OBA. Salah satu keunggulan menggunakan n-gram dan bukan suatu kata utuh secara keseluruhan adalah bahwa n-gram tidak akan terlalu sensitif terhadap kesalahan penulisan yang terdapat pada suatu dokumen. Selanjutnya nomor 15, jelaskan definisi dari smoothing. Salah satu teknik yang dapat digunakan agar model bahasa tidak memberikan probabilitas 0 untuk peristiwa yang tak terlihat ini adalah melakukan subsidi silang probabilitas. Pendekatan ini dinamakan smoothing. Jelaskan mengenai Laplace smoothing, suatu cara untuk menangani probabilitas 0 dari sekian banyak data di training set. Pada setiap perhitungan datanya ditambah 1 dan tidak akan membuat perbedaan yang berarti pada estimasi probabilitas, sehingga bisa menghindari kasus nilai probabilitas 0. Selanjutnya nomor 17, apa yang dimaksud dengan backoff dan interpolasi? Model backoff memberikan distribusi probabilitas yang tepat, maka harus diterapkan diskon terhadap n-gram order lebih tinggi. Kumpulan diskon tersebut dialihkan ke n-gram order lebih rendah. Interpolasi harus menggabungkan probabilitas dari semua n-gram, memberikan bobot dan mengkombinasikan frekuensi t-gram, bigram, dan unigram. Selanjutnya 18, menjelaskan mengapa Kneserny smoothing memiliki kinerja yang baik. Karena Kneserny discounting memanfaatkan discounting absolut dengan cara yang lebih canggih untuk menangani distribusi unigram order lebih rendah. Versi Kneserny smoothing berkinerja terbaik dinamakan modified Kneserny smoothing. Pada pendekatan ini tidak digunakan diskon tunggal. Selanjutnya, apa latar belakang munculnya metode stupid backoff? Karena data raksasa sangat mungkin untuk membangun model bahasa skala web menggunakan Kneserny smoothing memerlukan algoritma yang jauh lebih sederhana untuk menangani model bahasa yang sangat besar. Stupid backoff ini muncul ide percobaan untuk model bahasa atau distribusi probabilitas murni. Yang terakhir nomor 20, apa dasar pemikiran dari metode good learning smoothing? Memanfaatkan count atau frekuensi sesuatu yang telah dilihat sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari sesuatu yang belum pernah terlihat. Sekian video Q&A tugas besar 1 Natural Languages Processing. Terima kasih.